Dosa akan merusak kehidupan manusia, tetapi pertobatan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tuhan selalu merespon setiap pertobatan yang dilakukan manusia dan memberinya kasih karunia sehingga pemulihan akan terjadi dalam hidupnya. Tidak peduli serusak apa, sehancur apa, seburuk apapun yang sudah terjadi, kasih karunia-Nya sanggup memulihkan kehidupan orang-orang yang mau bertobat. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi tertekan, letih lesu, berbeban berat. Keadaan apapun yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami sangat percaya bahwa kelegaan akan Tuhan berikan kepada kami apapun masalah yang sedang kami alami saat ini. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Kuasa-Mu pasti melebihi masalah-masalah kami. Beri kami ketenangan, beri kami damai sejahtera, supaya kami bisa istirahat malam hari ini. Dan kami sangat percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar terbaik. Kuasa-Mu akan bekerja sehingga masalah kami akan terselesaikan dengan cara yang baik, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, kami juga rindu firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dosa akan merusak kehidupan manusia, tetapi pertobatan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tuhan selalu merespon setiap pertobatan yang dilakukan manusia dan memberinya kasih karunia sehingga pemulihan akan terjadi dalam hidupnya. Tidak peduli serusak apa, sehancur apa, seburuk apapun yang sudah terjadi, kasih karunia-Nya sanggup memulihkan kehidupan orang-orang yang mau bertobat. 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1-25 mencatat satu kisah yang menarik. Manase sebagai raja yang berkuasa di masa itu merasa dirinya mampu, kuat dengan harta yang berlimpah, satu kebanggaan yang membuat dia berpikir dia memang orang yang pantas untuk itu. Itulah sebabnya ia kemudian menjadi tinggi hati, menjadi sombong, tidak lagi mau menghiraukan firman Tuhan. Manase melakukan kejahatan yang luar biasa dan sangat menyakiti hati Tuhan. Bahkan ia lebih memilih mendengarkan nasihat dari para penasehatnya yang jahat dan menuruti keinginan rakyatnya daripada mendengarkan firman Tuhan, nasihat yang benar dari Tuhan lewat nabi-nabi yang diutus kepadanya. Dengan keji Manase mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Bahkan ia rela mengorbankan anak-anaknya sendiri sebagai persembahan kepada Baal. Benar-benar sesat, benar-benar kejam, benar-benar jahat. Tidak saja di mata Tuhan, tetapi di mata manusia pun sebenarnya yang dia lakukan sesuatu yang sangat jahat dan buruk sekali. Saat ditegur dan diingatkan Tuhan lewat nabinya, dia tidak bergeming. Dia tetap mempertahankan apa yang dia pikir benar ini. Akibatnya Tuhan menghukumnya
dan menghukum orang-orang yang mengikuti apa yang jahat darinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Ayat 10-11. Orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan, tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak mau bertobat, dia akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Dia Maha Kudus, tidak mungkin bisa bersama dengan orang berdosa. Dia akan bertindak menyatakan keadilannya. Akibatnya, datanglah penderitaan yang menyakitkan. Tujuannya bukan karena Tuhan benci kepada manusia, bukan untuk menghancurkan umatnya sendiri, tetapi tujuan Allah adalah supaya bangsa ini sadar, menyesal, dan bertobat. Ketika dalam keadaan terdesak, Manase kemudian menyadari dosa-dosanya tersebut. Dia sadar ada kesalahan yang begitu jahat yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Ini menariknya. Dia datang kepada Tuhan, minta pengampunan, maka melihat ketulusan hati Manase yang merendahkan diri, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan meresponinya. Hati Tuhan luluh, mulai berbelas kasihan kepadanya. Tuhan kemudian melepaskan Manase dari tangan Asyur. Manase mulai hidup dalam pertobatan. Dia menghancurkan dewa-dewa Baal. Patung-patung dan bukit-bukit pengorbanan pun dia musnahkan. Tuhan kemudian memulihkan keadaan Manase, memulihkan kerajaannya. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami keadaan yang terjepit seperti Manase, ada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidupmu, ada orang-orang yang jahat terhadapmu, saudara menjadi tidak berdaya oleh situasi yang terjadi, masalah kehidupan yang menimpa saudara. Respon yang baik bukan mengeraskan hati, tetapi membuat keputusan untuk bertobat. Itu keputusan yang akan membawa pemulihan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Akui dosa dan kesalahanmu dengan jujur apa adanya. Tidak usah dikemas sepertinya saudara korban. Sepertinya ada orang-orang jahatlah yang membuat saudara berdosa. Tidak. Berdoalah kepada Tuhan dengan jujur. Akui dosa-dosamu. Mintalah belas kasihan Tuhan untuk memberi pengampunan. Percayalah bahwa penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib itu cukup bagimu untuk memberikan pengampunan dosa yang saudara butuhkan. Biarlah hatimu engkau buka bagi Kristus. Lewat darahnya yang tercurah itu, biarlah hatimu menjadi bersih, hatimu disucikan. Dan apa yang perlu engkau lakukan, ambil keputusan, ambil tanggung jawab, berhenti berbuat dosa. Tinggalkan perilaku-perilaku yang berdosa, tinggalkan komunitas orang-orang berdosa yang menyeret saudara di dalam dosa. Kembalilah membangun mezbah bagi Tuhan. Perbaiki hidupmu, perbaiki ibadahmu, perbaiki sikap hatimu terhadap firman Tuhan. Belajar untuk mentaati firman Tuhan. Pertobatan selalu membawa perubahan. Pertobatan dimulai dari kesadaran kita akan dosa, diikuti dengan penyesalan kita akan dosa dan kerendahan hati, mohon belas kasihan Tuhan
untuk mengampuni. Dan dilanjutkan dengan sikap serta perilaku yang baru. Merendahkan diri, melakukan pertobatan adalah keputusan terbaik, adalah langkah yang akan membawa kita pada pemulihan dalam hidup kita. Tidak peduli situasinya seperti apa, tidak peduli keadaanmu seperti apa, sehancur apa, tetapi ketika saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, melakukan pertobatan, maka keputusan itu akan diresponi Tuhan dan Tuhan akan memberimu pemulihan. Proses pemulihan Tuhan mulai terjadi dalam hidupmu. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Jika saat ini Tuhan menegur kita melalui situasi yang terjepit, melalui masalah-masalah yang berat, melalui keadaan yang berat, jangan keraskan hati. Tuhan sangat ingin memulihkan hidupmu, apapun yang sedang menimpamu. Bagaimanapun kehancuran yang sedang saudara alami, Tuhan sangat ingin hidupmu bisa pulih kembali. Rencana Tuhan yang baik, yang indah itu kembali saudara bisa alami. Keputusan untuk bertobat, untuk berhenti berbuat dosa, meninggalkan penyebab dari saudara melakukan dosa itu, serta komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, akan menggerakkan hati Tuhan segera memulihkan hidupmu. Memproses pemulihan itu akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita datang kepadanya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah berhenti menegur kami, Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kami. Bukan karena Tuhan benci kepada kami, tetapi karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu menyadarkan kami akan kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur karena firman-Mu memberi kami jalan bagaimana kami harus bertobat dan memperbaiki diri supaya kami kembali di jalan Tuhan. Bapa di surga, situasi apapun yang sedang dialami anak-anak-Mu saat ini, biarlah mereka mendapatkan terang ilahi lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau ada dosa kesalahan, dengan rendah hati, biarlah kami semua meresponinya dengan merendahkan diri, mengakui dosa, dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Pertobatan akan kami lakukan seiring kami menyadari kesalahan kami. Tidak perlu kami menunggu dihantam dengan banyak masalah, tetapi secepat kami menyadari dosa-dosa kami, secepat itu juga kami merendahkan diri, melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Berkati, pulihkan keadaan anak-anak-Mu. Seiring pertobatan mereka, pemulihan terjadi dalam rumah tangganya, pemulihan terjadi dengan kesehatannya, pemulihan terjadi dalam ekonominya, pemulihan terjadi dengan karakternya, dengan hubungan-hubungannya yang rusak selama ini. Karena pertobatan membuka jalan hidup kami mengalami pemulihan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.